Katekesi mingguan Gereja Betel Tabernakel Kris Salom Tulungagung 22 Maret 2026. Tema sejarah. Dalam gereja kita mengenal keberadaan biara, rahib atau biarawan, dan rubiah atau biarawati. Istilah resmi untuk aliran ini adalah monastisisme, yang berasal dari bahasa Yunani monakos, yang berarti sendirian. Mungkin kita yang beraliran Pantekosta tidak memiliki anggota jemaat yang beraliran monastisisme, tetapi aliran ini telah menjadi bagian dari gereja selama ribuan tahun. Kita akan membahasnya dalam katekesi ini untuk lebih mendalaminya. Awal mula adanya aliran monastisisme adalah di awal abad keempat, sekitar tahun 313-an Masehi. Pada abad itu, gereja telah lepas dari masa penindasan dan penganiayaan terhadap orang Kristen telah berakhir. Gereja kemudian memasuki masa baru, di mana harus mulai menata diri dan memasuki masa di mana gereja seperti dimanjakan. Keadaan orang Kristen terbalik secara drastis, dari yang sebelumnya serba susah menjadi penuh dengan kekuasaan, kekayaan, dan keleluasaan. Muncullah orang-orang yang memandang bahwa gereja telah berubah dan menjadi lebih banyak kompromi terhadap hal duniawi. Dari sini muncul gerakan ermit, yaitu orang-orang yang mengasingkan diri untuk menjaga gaya hidup Kristen. Gerakan ini banyak terjadi di Mesir, di mana orang-orang meninggalkan perkotaan dan peradaban untuk menyendiri di padang gurun dan hidup dalam doa, puasa, dan pertapaan. Sementara di wilayah Eropa, para ermit mengasingkan diri ke hutan, gunung, dan tempat-tempat sunyi lainnya. Orang-orang inilah yang dikenal sebagai rahib dan rubiah. Tetapi kehidupan seorang diri terlalu berbahaya dan terlalu berat. Maka dalam perkembangannya, para pertapa ini memutuskan untuk hidup bersama sebagai komunitas mandiri dalam pengasingan. Gerakan mengasingkan diri secara berkelompok ini disebut sebagai gerakan kenobit. Pada abad ke-6, hiduplah seorang rahib bernama Santo Benedictus dari Nursia yang menyusun aturan hidup yang seimbang dan manusiawi bagi para rahib. Semboyannya yang terkenal adalah ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Dalam kehidupan mengasingkan diri, para rahib hidup dengan memeriksa batin, memperhatikan bagaimana tantangan setiap Kristen dalam mencari Tuhan. Kehidupan mereka penuh dengan perenungan, sehingga menghasilkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dapat disumbangkan bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Ada 3 janji atau kahul yang harus diambil oleh seorang biarawan dan biarawati untuk mencari Tuhan secara total. Pertama, kahul kemiskinan, artinya mereka tidak boleh memperkaya diri atau memiliki kekayaan pribadi. Kemudian kahul ketaatan, yang mengharuskan mereka tunduk pada kepala biara sebagai bentuk kerendahan hati. Yang terakhir adalah kahul kemurnian,
Artinya mereka tidak boleh berkawin untuk menjaga kemurnian diri dan menghindari nafsu duniawi. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, biara-biara adalah yang menyelamatkan peradaban. Mereka menjaga semua buku-buku, menjaga ilmu pengetahuan tetap ada, dan yang terpenting menjaga kehidupan beriman. Dari biara-biara lahir banyak sekali pengetahuan seperti teknik bertani, pengobatan, ilmu konstruksi bangunan, dan lain-lain. Setiap biara memiliki tujuan sendiri untuk dapat menjadi dampak bagi dunia. Mereka terbagi-bagi dalam ordo-ordo yang menempuh perjuangannya sendiri. Ada ordo yang berjuang membela dan membantu orang miskin, ada ordo yang berjuang dalam kesehatan, pendidikan, ada juga yang berjuang menjadi seperti Kristus, penginjilan, misi, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menyertai perjuangan para rahib dan rubiah yang senantiasa berdoa dan bekerja bagi gerejanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.